Anak ini rewel, nangis, ditekan banyak tugas, tidak selesai, akhirnya yang ngerjakan orang tuanya. Terus tadi, kalau nggak orang tuanya, kalau orang tuanya kaya, manggil guru lesnya yang ngerjakan. Lah iya. Ya tentu saja itu tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, fenomena di masa pandemi ini hampir semua sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi semuanya serba daring. Nah, apa dampaknya? Yang paling terlihat ya, yang paling bisa dirasakan dan juga menjadi keluhan banyak orang adalah orang tua sekarang terpaksa menjadi guru. Terpaksa apa dipaksa ya? Terpaksa apa dipaksa ya? Ya samalah. Iya, iya. Yang akhirnya orang tua merangkap jadi guru, mau nggak mau, suka nggak suka, ya itu terpaksa itu. Ya harus menjalani, berarti terpaksa ya. Terpaksa. Ya akhirnya mau nggak mau menjalani. Mau orang tua ya istilahnya menjalaninya dengan grundel setiap hari, menjalaninya dengan sukacita, dengan cara belajar, menjadi tantangan, menjadi hambatan ya. Orang tua ada mungkin yang menganggap menjadi tantangan nih. Berarti ini kesempatan aku untuk challenge, aku harus mengupgrade diriku lagi gitu. Ada yang seperti itu, jadi menganggapnya positif gitu kan. Nah, dan akhirnya bergembira mengajarkan anak-anak, menjadi guru bagi anak-anak di rumah dengan gembira. Tapi juga banyak juga yang merasakan ini sebagai sebuah tekanan atau sebuah beban baru gitu kan. Sudah harus ngurusi rumah tangga, harus bekerja, cari uang, banyak permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dan ini ketambahan baru yaitu ngajarin anak-anak belajar pelajaran sekolah. Nah, sahabat muda, saya baca banyak berita-berita atau artikel-artikel di media sosial yang banyak sekali penyebabnya orang tua yang merasa ini jadi beban. Salah satu penyebab, ada banyak penyebabnya ya. Yang pertama, ada yang mengatakan karena orang tua belum siap atau belum punya kompetensi untuk mengajar. Jadi orang tua tuh nggak tahu Pak, caranya mengajar itu gimana gitu. Tiba-tiba harus mengajar, yang pertama. Yang kedua, guru kurang memberikan direction atau kurang memberikan arahan, hanya ngasih tugas-tugas di grup gitu ya, di grup WA dikasih tugas, tapi orang tua nggak tahu caranya gimana menyampaikan ke anak-anak. Yang akhirnya orang tua hanya berfokus pada yang penting tugas yang diberikan oleh guru itu selesai dikerjakan. Entah anak paham nggak tahu. Bahkan ada yang ekstrim mungkin dikerjakan juga gitu kan Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena beban orang tua harus bekerja sehingga mengajar ini akhirnya terburu-buru, tergesa-gesa, dan efeknya terjadi apa ya Pak istilahnya, KDRT ya. KDRT kan jadinya orang tua mengajarkan anak dengan marah-marah. Nah ini kompleks gitu ya. Nah kalau menurut Pak Jumala nih Pak, orang tua terpaksa jadi guru nih gimana ya? Apa nih maksudnya? Tadi kan ada dua sisi kan sebetulnya, positif dan negatif. Ya positif negatifnya ini sebetulnya memang tidak apa ya istilahnya, orang tua tidak bisa memilih gitu, karena bisa jadi karena memang situasinya dia yang memang dia nggak bisa jadi guru, akhirnya jadi negatif. Mungkin kalau untuk orang tua yang memang terbiasa di rumah, ibu rumah tangga gitu kan, nggak ada tugas pekerjaan kerja di luar, mungkin enjoy aja gitu kan, tinggal dia belajar aja, upgrade skillnya untuk bisa jadi guru gitu kan buat anak-anaknya. Gimana Pak menurut Pak Jumala? Ya sebelum saya menjawab ya, ada video viral. Apa itu? Anak kecil dipelajari sama orang tuanya, anaknya itu sudah tertekan dan capek sekali kelihatannya, jadi wajahnya kelihatan. Yang nangis itu. Nah terus ini selesainya kapan? Oh ya, akhirnya yang video itu banyak diplesetin untuk PPKM. Jadi ini selesainya kapan itu PPKM. Jadi videonya pakai itu, pakai ini selesainya kapan sambil nulis nangis anaknya, tapi ininya ikonnya PPKM. Jadi PPKM ini selesainya kapan gitu. Bagus ya. Nah,
Ya itu salah satu impact atau dampak yang dirasakan oleh anak ya. Tapi sebetulnya bukan anak saja. Anak ini adalah korban sebetulnya. Iya, objeknya ya. Objeknya. Nah, pelakunya siapa? Pelaku di atasnya anak ini orang tua. Tetapi orang tua ini juga korban. Minimal korban dari situasi minimal. Iya, korban ya. situasi. Nah, orang tua ini memang kalau kita memberi judul terpaksa itu tepat menurut saya. Karena mau tidak mau. Anak itu belajarnya di rumah, otomatis orang tua yang akan membimbing. Lah siapa lagi yang membimbing? Ya, yang bisa bayar mungkin manggil guru les. Yang manggil juga agak ndak praktis juga zaman seperti ini. Tapi ada juga loh Pak. Ada ya? Banyak. Oh, banyak juga ya? Banyak yang akhirnya yang megang daringnya anak-anak itu. Kalau perlu yang mengerjakan guru lesnya ya? Nggak tahu tuh. tapi kan akhirnya orang tua agak terbebaskan kan? Ya oke. Ya tapi kan kebanyakan orang juga tidak bisa melakukan. Tapi sebetulnya itu nggak boleh kan sama sekolahan. Nah, boleh pakai guru les itu. Nah, saya tadi ingin mengatakan itu. Nanti sampai ke situ ya. Tapi saya ingin mengatakan terpaksanya dulu. Terpaksa itu begini, waktunya terpaksa. Harusnya orang tua itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga atau mencari nafkah. Dia terpaksa harus mendampingi anaknya. Itu juga sudah keterpaksaan sebetulnya. Terus yang kedua, tidak ada pengetahuan bagaimana harusnya mendampingi anak dengan cara yang benar. Tapi ya karena situasi ya terpaksa juga. Nah itu yang menurut saya karena terpaksa itu. Terus yang paling buruk adalah anak ini rewel, nangis, ditekan banyak tugas, tidak selesai, akhirnya yang ngerjakan orang tuanya. Terus tadi kalau nggak orang tuanya, kalau orang tuanya kaya manggil guru lesnya yang ngerjakan. Lah iya. Ya tentu saja itu tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu, kok langsung oleh karena itu ya? Ada video viral Pak Jumalah. Apa? Sebelum kita ini ya, ada video viral, bukan video, Twitter viral, tweet. Ada sebuah tweet viral nih sahabat muda dari seorang bapak-bapak yang dia menulis kalau istrinya, anaknya itu dapat tugas yang banyak banget dari gurunya, sehari harus mengerjakan 5 lembar LKS dan 5 lembar buku paket. Dan di situ memang tidak mengerjakan soal semua, tapi minimal anak harus membaca, harus mencatat, harus memahami dan mengerjakan soalnya. Sehari 5 lembar. Itu baru satu mata pelajaran Pak. Iya. Nah, bayangin kalau beberapa mata pelajaran sehari kan. Nah, lalu orang tuanya si ibu ngasih masukan, guru atau ya sedikit mungkin komplain ke grup orang tua, tapi ternyata langsung dikeluarkan Pak sama gurunya. Dikeluarkan dari grup. Oh, maksudnya orang tua itu dikeluarkan dari grup? Iya, maksudnya dari grup, bukan dari sekolahan. Oh, iya. Jadi si ibu ini dikeluarkan dari grup. Karena ibunya komplain banyak tugas tadi ya. Komplain atau memberi masukan gitu ya. Terus gurunya malah mengeluarkan si ibu itu. Si ibu ini dikeluarkan dari grup. Ya. Lalu si ibu ini curhat sama suaminya gitu. Lah ini suaminya yang curhatnya di Twitter. Jadi suaminya men-tweet dan akhirnya Twitter ini menjadi viral, banyak komentar-komentar yang menanggapi gitu kan, netizen yang menanggapi. Itu Pak, ada ininya. Ya itu pro kontra. Iya pro kontra. Pro kontra itu artinya begini, di dua sisi bisa saja itu debatable. Bisa saja loh, saya juga nggak tahu ya. Si ibu ini sebetulnya sudah lama bikin suasana tidak kondusif. Mungkin nggak tahu. Jadi dikeluarkannya bukan karena itu. Bukan ujuk-ujuk peristiwa itu, enggak. Mungkin sebelumnya sudah ada cerita. Bisa jadi. Itu di satu sisi. Pada sisi yang lain, ya memang situasi pandemi itu ojo ngandal kayak itu gas. Kita harus cerdik dan cerdas apa yang dibutuhkan anak untuk hidup mereka. Dan ini tentu saja bukan hanya guru, tetapi para kepala sekolah, bahkan pemegang kebijakan. Ya. Di video sebelumnya kita sudah bicarakan tentang situasi ini berbeda dengan situasi zaman dulu. Iya.
Yang pertama adalah ini pandemi. Jadi jangan disamakan dengan masa tidak pandemi yang dulu kita bisa sekolah dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sekarang yang tugas bisa banyak. Tugas gitu bisa kan? banyak, waktu panjang. Sekarang waktu biasanya hanya 4 jam itu pun jenuh anak-anak. Iya. Kamera ditutup tinggal pergi. Jenuh ya, 4 jam aja jenuh. Lah kok tugasnya sama dengan masa lalu? Iya. Ya mungkin nggak sama tetapi masih mirip. Malah mungkin kadang guru dikasih tugas lebih banyak, bisa jadi karena Lah kan menganggap kasihan kalau lebih bisa banyak. jadi menganggap oh kalau dulu kan bisa ketemu sekolah anak kayaknya mudeng gitu. Bisa kan. ngerjakan langsung. Sekarang ya sudah kerjakan di rumah gitu kan? Iya, jadi oh, kesannya stres. gitu. Nggak begitu menurut saya. Nah, solusinya bagaimana? Mesti berani. Sekarang kan Mas Menteri itu sudah memberikan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu mesti berani juga ngeracek materi. Jadi orang tantangan buat guru ya Pak. Tantangan buat guru penggerak, guru yang berani untuk membuat inovasi, sekolah yang berani. Sekolah ini berarti kepala sekolah. Ya, bagaimana meracek kurikulum itu sedemikian sehingga tidak semua pelajaran dikasihkan. Hanya pelajaran-pelajaran penting saja yang dikasihkan untuk hidupnya begitu. Berarti Pak, kalau saya melihat tuh gini. Berarti guru itu harus berani ataupun guru ini harus selektif melihat gak semua satu buku kurikulum itu harus dikerjakan anak kan? Enggak. Jadi misalkan guru memilih oh ini kayaknya topik ini anak nggak tahu juga nggak apa-apa gitu. Toh nanti dia dewasa seiring usianya itu kan tahu sendiri. Ya. Contoh Pak ya, saya tuh kadang ada ya ini termasuk ya Pak, termasuk kenapa saya akhirnya memutuskan